البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Hari-hari dikepungnya penduduk Taif setelah perang apa? Setelah perang Fathu Makkah. Beliau masuk Islam kemudian diterima karena beliau itu naik ke atas apa? Naik ke atas benteng kemudian keluar. Makanya ketika penduduk sakit setelah itu mereka menyerah dan masuk Islam, mereka mensyaratkan agar Abu Bakar dipulangkan kepada mereka sebelum masuk Islam, tetapi ingin janji damai dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan tidak bisa, dia termasuk saudara kami, tidak akan kami serahkan pada kalian. Akhirnya mereka menyerah setelah itu dan masuk Islam. Abi Bakrah dikatakan Abu Bakrah karena dia suka bekerja sebagai untuk bakrah, yaitu apa? Mengerek tali untuk apa itu yang di sumur itu, timba di sumur baldi. Kemudian beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim berjumpa dengan pedang masing-masing dari keduanya, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di dalam neraka. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Saya mengatakan wahai Rasulullah, ini memang pantas untuk si pembunuhnya masuk dalam neraka. Maka bagaimana dengan si orang yang terbunuh? Kenapa masuk neraka juga? Qal innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena dia juga bersemangat untuk membunuh temannya itu. Muttafaqun alaih. Baik. Dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faidah. Yang pertama adalah usatul muslimin laisa bi lam yakun kuffara. Orang-orang yang durhaka dari kalangan muslimin itu bukan kafir. Atau al-kaba'ir la tukhriju sahibaha minal Islam. Bahwasanya dosa besar itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Buktinya apa? Rasulullah SAW mengatakan mereka di dalam neraka, tetapi tetap namanya adalah muslim. Ini menunjukkan bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Rasulullah masih menamakan sebagai muslim. Hanya saja ya karena dosa-dosanya mereka masuk ke dalam neraka. Dua orang tadi itu. Kemudian kita lihat di sini bahwasanya apa? Bahwasanya niat itu memang sangat berpengaruh kepada apa? Kepada amalan. Buktinya apa? Orang yang terbunuh dia juga masuk neraka. Kenapa? Karena dia sudah punya niat untuk apa? Untuk membunuh temannya. Walaupun tidak tersampaikan, tetapi karena dia memang sudah punya niat itu, maka dia juga ikut masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan apa pentingnya islahun niyah. Pentingnya untuk memperbaiki niat. Maka sebagaimana orang yang berniat baik tetapi dia gagal, maka dia mendapatkan pahala amalan tadi bukan karena sengaja membatalkan. Kalau sengaja membatalkan, maka dia hanya mendapat satu pahala. Tetapi kalau memang dia sudah berusaha dan gagal, maka apa? Dia mendapatkan pahala amalan itu. Demikian pula sebaliknya, orang yang berniat untuk berbuat maksiat kemudian dia gagal, maka dia mendapatkan apa? Dosa seperti dosa orang yang berbuat. Kecuali kalau memang sengaja dia membatalkan, maka dia mendapatkan satu pahala. Membatalkan karena takut kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana datang dari hadis apa itu? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan innama tarakahu li jarra'i. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, hanyalah orang ini meninggalkan maksiatnya tadi dikarenakan aku, yaitu takut kepadaku. Adapun orang ini dia gagal karena apa? Karena sudah terbunuh duluan. Maka tetap niatnya itu menyebabkan dia kena dosa amalan itu, tetap dia masuk ke dalam neraka. Kemudian dari hadis ini kita mendapatkan faedah al-istifsar inda al-ishkal, yaitu disyariatkannya bertanya, meminta kejelasan ketika terjadi kerumitan. Jangan hanya diam, tapi apa? Segera tanya. Seperti ini yang dilakukan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Kenapa orang yang terbunuh juga masuk neraka? Nah, Rasulullah menjelaskan. Akhirnya kita umat yang datang setelahnya, yaitu generasi yang datang setelahnya, jadi punya ilmu. Oh ternyata al-hirs ini sangat berpengaruh. Niat yang kuat tadi sangat berpengaruh kepada orang yang terbunuh tadi, sehingga dia juga sama-sama masuk ke dalam neraka.
Kemudian sebagian dari ahlul ahwa yang mereka itu malas untuk menolong ahlul haq, mereka menggunakan hadis yang semacam ini untuk apa? Untuk menakut-takuti. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya kalau orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah menyerang kita, hendaknya kita langsung mengungsi. Hendaknya kita langsung pergi saja. Kenapa? Karena yang terbunuh dan yang membunuh sama-sama dalam neraka. Ini salah besar. Kenapa? Yang pertama, karena Rafidhah itu kafir. Maka tidak dikatakan musliman, tapi apa? Muslim dengan kafir. Sementara hadis ini bicara khusus untuk dua orang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Rafidhah itu adalah bughah. Sementara boleh tidak kita menolak kejahatan bughah? Boleh, bahkan ini disyariatkan memang. Bahkan para ulama mengatakan apa? Ajma'u ala jawazi qitalil bughah. Bahwasanya para ulama bersepakat tentang diperbolehkannya memerangi orang-orang yang suka berbuat dolim. Orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi, ini boleh diperangi. Seperti ini. Jadi tidak terkena. Jadi hadis ini tidak masuk di dalam masalah apa? Ad-difa anin nafs, atau dalam istilah fikih, kitab-kitab fikih, yaitu apa? Daf'us sa'il, yaitu menolak kejahatan orang yang sedang menyerang. Adapun kalau orang yang sedang menyerang, boleh kita membela diri dengan hadis-hadis yang banyak. Di antara hadisnya adalah dalam hadis Abi Hurairah, seseorang berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanan ja'ani yuridu mali." Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan datang kepadaku ingin mengambil hartaku. Boleh nggak kita kasih? Karena kita takut masuk neraka. Ya tidaklah. Rasulullah mengatakan, "La tu'tihi malah." Jangan kamu kasih hartamu. Rasulullah mengatakan, "Fa kaifa idza qatalani?" Gimana kalau setelah itu dia memerangi saya? Rasulullah mengatakan, "Qatilhu." Perangi juga dia. Jadi tidak masuk hadis ini kepada pembahasan tersebut. Kemudian dia mengatakan, "Fa kaifa idza qatalani?" Bagaimana kalau setelah itu dia membunuh saya? Rasulullah mengatakan, "Anta fil jannah." Fa kaifa idza qataltu? Bagaimana kalau saya yang membunuh dia? Dalam kasus tersebut, peperangan itu, perkelahian itu, Rasulullah mengatakan, "Huwa finnar." Walaupun dia terbunuh, tapi dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia yang zalim. Ini menunjukkan hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain. Hadis Sofwan bin Umayyah juga itu. Ketika apa? Ketika beliau sedang, ini menunjukkan kejujuran para sahabat. Walaupun kasusnya beliau alami, tapi beliau cerita sebagai syariat. Ketika itu beliau sedang berselisih dengan pembantunya. Akhirnya kelahi, tetapi memang dia yang zalim istilahnya. Kemudian dia menggigit tangan pembantunya itu. Akhirnya pembantunya kesakitan, langsung tangannya dicabut dengan keras. Akhirnya giginya patah. Giginya Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Akhirnya dia melaporkan pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini pembantuku aku gigit." Nah, kemudian dia menarik tangan dia, akhirnya 2 gigi siriku patah. Intinya adalah apa? Minta gantilah. Rasulullah mengatakan, apakah ada seseorang membiarkan tangannya digigit seseorang kemudian dimakan? Tentunya dia akan menarik. Rasulullah mengatakan, coba kamu tarik, coba sebaliknya, kamu kasih tanganmu kepada dia. Kamu sendiri nggak mau, jelas digigit kamu nggak mau. Demikian pula dia, tangan dia digigit dia nggak mau. Akhirnya apa? Dikatakan bahwasanya giginya hadar. Giginya tidak ada apa? Tidak ada kisos, tidak ada harganya. Walaupun sebenarnya seandainya itu adalah didolimi, memang giginya itu didolimi, maka 1 gigi bisa bernilai berapa? 3 ekor onta. Wow, besar sekali ya. Padahal 1 ekor onta berapa giginya ya? Ya jangan diganti dengan gigi onta. Cuma sisi pendalilannya di sini adalah bahwasanya hadis ini tidak masuk dalam bab daf'us sa'il, tetapi ini masuk kepada 2 orang yang sama-sama berniat untuk membunuh orang lain. Peperangan yang tidak syar'i, maka dua-duanya sama-sama masuk ke dalam neraka. Itulah yang dijelaskan. Dan itu yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, bahwasanya kalau suatu sekelompok perampok atau sekelompok khawarij itu menyerang suatu negeri atau menyerang suatu kampung, maka wajib orang-orang yang mampu untuk apa? Bersatu menolong pemerintah untuk memerangi para khawarij tersebut. Walaupun khawarij atau perampok itu masih bersyahadat, mereka masih muslim,
dan itu tidak masuk di sini, bahkan itu adalah wajib. Untuk apa? Untuk nahi mungkar itu wajib. Itu bagian dari nahi mungkar. Beda dengan yang semacam ini, yaitu apa? Sama-sama memang mereka berkelahinya atau baku bunuhnya itu untuk urusan duniawi. Maka tidak ada, maka sama-sama yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Berarti apa kesimpulan yang diinginkan oleh Imam Nawawi di sini? Yaitu apa? Pentingnya untuk memperbaiki niat. Kalau orang mati dalam keadaan niatnya buruk, maka dia akan mendapatkan hukuman seperti orang yang beramal tadi. Apalagi kata Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa, manakala orang yang terbunuh ini dia memang bukan hanya berniat, bahkan apa? Dia sudah berusaha untuk melakukan apa yang dia niatkan. Maka lebih pantas lagi untuk dia itu memang masuk ke dalam neraka. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil